wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya. Kutub jamak dari kitab. Yang dimaksud di sini itu kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para rasul. Iya. Dan beriman kepada kitab-kitab, Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa poin yang harus diimani, yaitu 4 poin. Al-awwal, yang pertama, al-iman bi anna nuzulaha min indillahi haqqan, bahwa memang kitab-kitab suci tersebut betul-betul turun dari sisi Allah. Al-Quran turun dari Allah, bukan? Ya, Allah berfirman apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan ia, yaitu Al-Quran, di malam Lailatul Qadar. Kata Ibnu Abbas, maksudnya Allah menurunkan Al-Quran sekaligus 30 juz di malam Lailatul Qadar, lalu disimpannya di sebuah rumah di langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Dari langit, dari Baitul Izzah itulah malaikat Jibril mengambil sedikit demi sedikit sesuai dengan keadaan, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti Al-Quran turun dari siapa, Pak? Dari Allah. Yang namanya turun dari bawah ke atas apa dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah. Bukankah itu menunjukkan Allah berada di atas? Iya. Iya. Yang kedua, atsani al-iman bima alimna ismahu minha, mengimani kitab-kitab suci yang kita ketahui namanya secara global. Adapun yang kita tidak ketahui, ya imani saja secara global. Adapun yang kita ketahui, kita imani secara terperinci. Ya, yang kita ketahui kan ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, dan ada Al-Quran. Ya. Al-thalits, yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, tasdiqu ma sahha min akhbariha, wajib membenarkan kabar-kabar yang ada dalam kitab suci yang masih sahih. Al-Quran sudah dijamin oleh Allah tidak akan pernah berubah. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Dan wajib kita imani semua apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, bahwa itu pasti benar dan terjadi. Al-Quran mengabarkan yang telah lalu, dan Al-Quran pun mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, wajib. Adapun kitab suci sebelum Al-Quran, kata para ulama ada 3 keadaan. Karena masalahnya itu kitab suci sudah dirubah-rubah oleh mereka. Kata para ulama, ya, kalau ternyata itu sesuatu yang memang dibenarkan oleh Al-Quran, misalnya kita membaca Injil kok sesuai dengan Al-Quran, maka wajib kita benarkan. Yang kedua, kalau ternyata didustakan oleh Al-Quran, setelah kita baca kok nggak sesuai dengan Al-Quran, wajib kita dustakan. Dan itu yang termasuk yang dirubah-rubah oleh mereka. Kalau ternyata Al-Quran tidak membenarkan dan tidak mendustakan, maka kita pun, kata para ulama, tidak boleh mendustakan dan tidak boleh membenarkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kalian membenarkan mereka dan juga jangan kalian mendustakan mereka. Ya. Itu sikap kita terhadap kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Kenapa? Karena mereka merubah-rubah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka merubah-rubah Taurat dan Injil. Kenapa, Pak? Karena Allah tidak menjamin bahwa Allah yang akan menjaga Taurat dan Injil. Penjagaan Taurat dan Injil itu diserahkan kepada siapa? Kepada pendeta-pendeta mereka. Sebagaimana Allah berfirman, bimastuhfidhu min kitabillah, dengan apa yang telah mereka diperintahkan menjaga kitabullah. Sedangkan Al-Quran, Allah sendiri yang menjamin untuk menjaganya.
Kenapa? Karena tidak akan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak akan lagi kitab suci setelah Al-Quranul Karim. Berarti Allah sendiri yang harus menjaganya. Ya, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafirun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikr, yaitu Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Dan subhanallah, benar, sampai detik ini Al-Quran terjaga dengan rapi. Iya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Apa manfaatnya beriman kepada kitab-kitab? Kata Syekh Utsaimin, al-ula al-ilmu bi'inayatillahi bi'ibadihi. Beriman, berilmu bahwa bagaimana perhatian Allah kepada hamba-hambanya, di mana Allah menurunkan setiap kaum itu kitab suci yang memberikan hidayah kepada mereka. Masya Allah Pak, ya. Dengan adanya Al-Quran dan hadis ini, kita pun menjadi terbimbing hidup kita. Ya. Itu karena kasih sayang Allah kepada kita. Allah ingin manusia masuk surga. Allah ingin manusia itu selamat dari api neraka. Maka Allah pun mengutus para nabi, para rasul, menurunkan kitab suci. Sebagai apa? Menjadi pedoman kita. Menjadi pedoman kita. Sekarang kan Rasulullah sudah nggak ada. Yang Rasulullah tinggalkan buat kita apa? Al-Quran dan hadis. Kata Rasulullah, taraktu fikum al-amrain. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Selama kalian berpegang kepada dua perkara itu, kalian tidak akan tersesat. Yaitu kitabullah wa sunnati. Yaitu kitabullah dan sunnahku. Iya. Al-thaniyah, yang kedua, al-ilmu bihikmatillahi fi syar'ihi, haitsu syar'a likulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Menunjukkan akan kebijaksanaan Allah dalam syariatnya. Ya, di mana Allah memberikan syariat untuk setiap kaum yang sesuai dengan keadaan mereka. Dan subhanallah Pak, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini syariat yang paling mudah. Syariat yang paling apa? Mudah. Di zaman dahulu, ya, yang namanya ghanimah itu haram. Jadi ghanimah hasil rampasan perang dikumpulkan, lalu Allah kirim api, dibakar habis. Sementara di zaman Nabi Muhammad dihalalkan. Di zaman dahulu kalau terkena najis nggak boleh dicuci, tapi digunting. Di zaman Nabi Muhammad SAW cukup apa? Dicuci sampai hilang. Makanya syariat Nabi Muhammad ini syariat yang paling mudah. Udah mudah juga masih banyak orang yang nggak berat, ya Pak. Iya. Ya, sholat 5 waktu. Padahal cuma 5 waktu, masih ada yang belang bentong. Bagaimana kalau ternyata Allah syariatkan kepada kita 50 waktu? Makanya kan ketika Isra Mi'raj itu kan pertama kali Allah wajibkan berapa waktu? 50 waktu. Lalu ketika Nabi Muhammad turun bertemu dengan Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Hai Muhammad, apa yang diwajibkan Allah kepadamu? Kata Nabi Muhammad, Allah wajibkan kepadaku 50 waktu. Pulang, pergi lagi kamu kepada Allah, kembalilah. Karena umatmu tidak akan mampu itu. Minta keringanan. Karena aku lebih berpengalaman dari kamu terhadap Bani Israel. Makanya Rasulullah minta kepada Allah keringanan. Terus bolak-balik dikurangi sampai 5. Lalu Allah berfirman, hai Muhammad, tidak akan lagi berubah. Ini 5 tapi nilainya 50. Iya, ternyata 5 juga masih yang belang bentong, Pak. Gimana 50? Makanya subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah, ya. Syariat yang Allah berikan kepada kita disesuaikan dengan kita. Alhamdulillah. Bayangkan kalau syariatnya seperti syariat zaman Nabi terdahulu. Zaman Nabi Musa, orang yang jatuh kepada kesyirikan, taubatnya apa, Pak? Bunuh diri. Taubatnya apa? Bunuh diri. Sedangkan di zaman Nabi Muhammad cukup bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Taubat nasuha, Allah terima. Makanya subhanallah, alhamdulillah, ya, kita diberikan oleh Allah syariat yang sangat mudah sebetulnya. Asal kita sungguh-sungguh mengamalkannya, mudah. Allah akan berikan kemudahan buat orang-orang yang mau mengamalkan syariatnya. Ya.